Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pena Aurora. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa kisah nyata. Nama, tempat, karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian hanyalah kebetulan semata. Tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tapi sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, bahagia dan dilancarkan rezekinya. Habib Bahar tiba di Makassar dengan penuh semangat. Pandangan dan pesan dakwahnya telah menjadi perbincangan di berbagai daerah sebelumnya. Ketika pesawat mendarat, suasana mulai terasa berbeda. Di bandara, beberapa orang memandangnya dengan tatapan sinis, sementara yang lain menyambut dengan penuh harap. Setibanya di kota, kabar kedatangan Habib Bahar sudah menyebar cepat. Jalanan kota yang biasanya riuh berubah menjadi cemas. Beberapa tokoh masyarakat berupaya untuk mengadakan dialog, tetapi suara pro dan kontra mulai memecah suasana. Para pendukung setia menunggu di tempat acara dengan antusias, namun tidak sedikit yang sudah menanti dengan ketegangan. Wajah-wajah cemas terlihat di antara kerumunan, seakan-akan ketidakpuasan telah mendidih dalam setiap langkah yang diambilnya. Media sosial penuh dengan berbagai tanggapan. Beberapa komunitas membangun petisi menentang ceramahnya, sementara yang lain menilai pentingnya kebebasan berbicara. Di tengah polarisasi ini, Habib Bahar hanya berharap dapat menyampaikan pesan tanpa terhalang oleh amarah dan ketidakpahaman. Namun, rasa cemas tetap membayangi setiap langkahnya. Di dalam mobil menuju masjid, suara diskusi hangat terus mengalir, antara yang mendukung penuh dan yang menolak keras. Setiap gestur, setiap kata yang diucapkan, terasa seperti barisan peluru yang siap menyasar ketidakseimbangan di tengah masyarakat yang semakin terbelah. Sesampainya di lokasi acara, suasana menjadi semakin tegang. Puluhan aparat keamanan dikerahkan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bisa muncul. Ada rasa ketidakpastian yang mengambang di udara, meskipun niat baik selalu menjadi yang utama. Setelah tiba di Makassar, Habib Bahar menerima undangan dari salah satu masjid terbesar di kota tersebut. Awalnya, ia berharap bisa berdakwah dengan tenang dan menyampaikan pesan-pesan agama dengan damai. Namun, sejak isu kontroversialnya mencuat ke publik, atmosfer di sekitar kedatangannya mulai berubah. Kota yang biasanya tenang kini tampak seperti berada di ambang ketegangan. Dalam perjalanan menuju masjid, wajah-wajah masyarakat terlihat berbeda. Beberapa melambaikan tangan dengan penuh semangat, sementara yang lain hanya memberikan pandangan kosong atau bahkan menatap penuh curiga. Diskusi-diskusi kecil terjadi di sudut-sudut jalan dan kedai-kedai kopi, membahas kehadiran Habib Bahar yang dianggap sebagai ancaman atau pembawa kontroversi. Setibanya di lokasi, suasana sudah mulai terasa tegang. Pendukung yang setia menunggu dengan semangat, sementara di sisi lain, kelompok penentang telah membentuk barisan di luar pagar masjid. Media sosial penuh dengan spekulasi, fitnah, dan dukungan, menciptakan ruang publik yang bergejolak. Habib Bahar tetap bersikap tenang. Ia tahu bahwa ia datang dengan niat tulus untuk menyampaikan pesan agama, namun kenyataan di lapangan jauh dari ekspektasinya. Beberapa tokoh masyarakat mencoba menengahi, tetapi situasi semakin sulit dikendalikan. Terutama ketika beberapa kelompok mulai mengorganisir demonstrasi untuk menolak ceramahnya. Di dalam masjid, para jemaah yang hadir terlihat cemas, mengamati situasi yang semakin panas di luar. Beberapa orang bahkan memilih untuk meninggalkan acara demi menghindari konflik lebih lanjut. Di tengah ketegangan yang memuncak, Habib Bahar tetap berusaha menjaga suasana damai, meski tekanan dari berbagai sisi semakin menghimpit. Aparat keamanan terus berjaga di sekitar area, memastikan bahwa kerusuhan tidak terjadi. Namun, ketegangan begitu nyata, seolah-olah setiap kata yang diucapkan bisa memicu reaksi yang lebih besar. Keberanian dan ketenangan Habib Bahar menjadi pusat perhatian,
meski di dalam dirinya pun ada perasaan khawatir akan keselamatan dirinya dan jemaah yang hadir. Di luar, para pendukung setia meneriakkan kalimat-kalimat dukungan, sementara lawan-lawannya bersiap untuk menghambat dan menggagalkan ceramah. Kota Makassar yang semula seakan damai kini terasa seperti arena benturan ideologi yang penuh gejolak. Acara ceramah dimulai dengan penuh semangat, tetapi harapan itu cepat memudar saat penonton mulai menunjukkan reaksi yang keras. Kata-kata Habib Bahar yang semula disambut dengan senyuman perlahan-lahan berubah menjadi sorakan dan teriakan penolakan. Suasana di dalam masjid terasa tegang, seolah-olah setiap kalimat yang diucapkan membawa muatan emosi yang sulit ditahan. Diskusi yang awalnya dimaksudkan untuk membuka dialog mulai bergeser menjadi perdebatan sengit. Para jemaah yang setia mendengarkan berdiri menuntut penjelasan lebih lanjut, sementara yang menentang terus berteriak agar ceramah segera dihentikan. Wajah-wajah penuh amarah tampak di berbagai sudut, menambah intensitas konflik. Habib Bahar tetap tenang meski serangan verbal terus dilancarkan. Ia berusaha menjaga nada bicara yang tenang, namun setiap argumennya seolah seperti memancing lebih banyak amarah. Tokoh-tokoh masyarakat mencoba menengahi, tetapi usaha mereka seolah sia-sia di tengah kekisruhan yang semakin tak terkendali. Aparat keamanan menjaga ketat pintu masuk dan keluar masjid, mengantisipasi setiap kemungkinan yang bisa meledak. Penonton semakin sulit dikendalikan, dengan beberapa kelompok mulai bergerak menuju mimbar, mencoba menghentikan ceramah secara paksa. Suara-suara sumbang mulai bergema lebih keras, seolah-olah ada konspirasi diam-diam untuk menggagalkan acara ini. Di dalam, suasana semakin panas. Setiap kata yang diucapkan Habib Bahar seolah mengiris hati para penentang. Terutama ketika ia membahas isu-isu yang dianggap sensitif, seperti toleransi, perbedaan agama, dan kebebasan berbicara. Teriakan tak henti-hentinya terdengar, menciptakan simfoni kekacauan yang sulit diatasi. Pendukung setia berdiri dengan gagah, mencoba melindungi Habib Bahar dari serangan verbal yang terus-menerus. Namun, meskipun berada di sisi yang sama, ketegangan antara mereka dengan penonton yang kontra masih terasa seperti bara api yang siap menyala. Perdebatan mulai melewati batas, dengan beberapa jemaah mulai melangkah ke arah mimbar, mencoba menyampaikan pandangan mereka secara langsung. Namun, mereka malah dihujani oleh penolakan keras yang membuat suasana semakin memanas. Suara bentrokan ideologi menjadi semakin gaduh, menggambarkan situasi yang hampir tak terkendali. Tak ada yang tahu bagaimana acara ini akan berakhir. Di luar masjid, kerumunan terus berkumpul, menunggu hasil dari perdebatan yang tengah berlangsung di dalam. Kota Makassar menjadi saksi atas benturan gagasan yang semakin jauh dari harapan damai. Protes semakin keras terdengar seiring berjalannya ceramah. Penonton yang sebelumnya tenang mulai berteriak-teriak, mencela pandangan dan ajaran yang disampaikan Habib Bahar. Beberapa dari mereka berdiri, mengangkat spanduk-spanduk berisi pesan penolakan, menuntut agar acara segera dihentikan. Suasana di dalam masjid semakin memanas, seperti bom waktu yang siap meledak setiap saat. Beberapa jemaah mulai meninggalkan acara dengan langkah tergesa-gesa, menghindari bentrokan lebih jauh. Wajah-wajah yang sebelumnya penuh harapan kini berubah menjadi cemas dan takut. Namun, di sisi lain, para pendukung Habib Bahar tetap setia, berusaha menahan serangan verbal dari kelompok kontra yang semakin agresif. Habib Bahar tetap berdiri kokoh di mimbar, menyuarakan pesan-pesan damai meski teriakan-teriakan dari penonton semakin bising. Kata-katanya masih mampu meredam amarah beberapa jemaah, tetapi tidak bagi semua. Ada yang masih berdiri, mengecam dengan keras, seolah-olah setiap kalimat yang diucapkan adalah tantangan yang harus segera dijawab. Tensi semakin tinggi, dan beberapa anggota aparat keamanan terlihat mendekati panggung untuk mengamankan situasi. Namun, mereka hanya bisa mengawasi dari jarak tertentu, karena kerumunan semakin sulit dikendalikan. Beberapa tokoh masyarakat berusaha menengahi, tetapi suara mereka tenggelam dalam keributan yang semakin meruncing. Di luar, di halaman masjid, massa kontra semakin bertambah banyak. Mereka tidak hanya berorasi,
tetapi juga mulai menyalakan obor dan membagikan selebaran berisi kritik tajam terhadap Habib Bahar. Beberapa jurnalis yang berada di lokasi berusaha mengambil gambar, tetapi situasi semakin sulit diprediksi. Habib Bahar mencoba menjelaskan kembali maksud ceramahnya, namun setiap kata yang diucapkan seperti mengundang lebih banyak serangan verbal. Pendukung yang setia terus berusaha melindunginya, tetapi mereka juga merasa terbebani dengan tekanan yang terus meningkat. Puncaknya terjadi ketika beberapa jemaah mencoba menerobos ke atas panggung, berusaha untuk menghentikan ceramah secara fisik. Aparat keamanan dengan sigap menghalangi mereka, tetapi bentrokan kecil terjadi. Suasana di dalam dan luar masjid semakin tidak terkendali. Teriakan dan hujatan dari kedua belah pihak semakin memuncak, menciptakan gambaran sebuah pertempuran ideologi yang sengit dan tanpa akhir. Kota Makassar seakan menjadi saksi atas benturan yang semakin jauh dari harmoni. Ketegangan mencapai puncaknya ketika botol-botol mulai dilempar dari sisi penonton. Suara sorakan dan teriakan berubah menjadi jeritan panik. Beberapa jemaah berlari menyelamatkan diri, sementara yang lain berusaha menangkis botol-botol yang datang dari segala arah. Aparat keamanan segera bergerak cepat, membentuk barisan untuk melindungi Habib Bahar dan menjaga ketertiban. Di dalam masjid, suasana semakin mencekam. Beberapa jemaah mencoba berteduh di belakang mimbar, sementara yang lain berusaha menenangkan diri. Botol-botol yang melayang menghujani lantai masjid, membuat lantai berlumuran kaca dan cairan minuman yang pecah berantakan. Ruangan menjadi gelap gulita, kecuali sorotan lampu yang samar-samar menggambarkan ketegangan. Habib Bahar tetap berdiri dengan tenang di atas panggung, meski suhu emosi di sekitar semakin panas. Beberapa pendukungnya berusaha membentuk barisan perlindungan di sekeliling, melawan rasa takut yang meruak di udara. Suara jeritan dan bentrokan semakin dekat, namun ia tidak tergoyahkan. Aparat keamanan berusaha maksimal untuk menjaga ketertiban. Helm dan tameng mereka menjadi perlindungan terakhir di tengah hujan botol yang terus mendera. Beberapa petugas terlihat luka-luka kecil, tetapi mereka tetap bertahan, menjaga agar situasi tidak keluar dari kontrol. Penonton yang tidak ikut terlibat dalam kekacauan berusaha menyelamatkan diri, menyusup keluar dari pintu-pintu darurat. Suara pecahan kaca berseling dengan deru kendaraan polisi yang semakin mendekat. Suasana terasa seperti di tengah medan perang, setiap detik membawa ancaman yang lebih besar. Di luar masjid, kerumunan yang menolak terus berteriak-teriak dari kejauhan. Beberapa dari mereka melontarkan kalimat-kalimat provokatif, mencoba menciptakan kekacauan lebih jauh. Bentrokan kecil dengan aparat keamanan masih terjadi, seakan-akan tidak ada ruang untuk solusi damai. Pendukung Habib Bahar semakin gigih menjaga ruang di sekitar panggung, meski lelah dan luka kecil mulai terlihat. Mereka tidak ingin membiarkan acara ini berakhir dengan kekacauan total. Namun, di tengah situasi yang begitu tegang, harapan untuk menyelesaikan dengan damai semakin jauh. Akhirnya, dengan bantuan tambahan personel keamanan, botol-botol mulai berkurang, tetapi suasana masih sangat tegang. Habib Bahar tetap berdiri di atas panggung, menatap penonton dengan sikap tenang yang mengundang rasa hormat dari beberapa jemaah yang masih bertahan. Situasi ini meninggalkan jejak kekacauan yang mendalam di hati semua yang terlibat, menandai malam yang penuh emosi dan perpecahan di kota Makassar. Habib Bahar berdiri teguh di panggung, mencoba menenangkan suasana yang semakin gaduh. Suaranya terdengar lantang, tetapi tertutup oleh teriakan-teriakan penolakan yang semakin nyaring. Beberapa pendukungnya mencoba melindungi dirinya, tetapi tidak mampu menahan arus emosi yang terus bergelombang dari penonton yang menolak. Protes tidak hanya datang dari satu kelompok, tetapi muncul dari berbagai sisi masyarakat, baik yang berlandaskan agama, politik, maupun ideologi. Setiap kelompok membawa suara dan pesan masing-masing, menciptakan benturan ide yang semakin kompleks. Teriakan terus bergema di dalam masjid, membanjiri setiap sudut ruangan. Beberapa jemaah mulai meninggalkan tempat, tidak ingin terjebak dalam situasi yang semakin memburuk. Namun, ada yang tetap bertahan, meski ketegangan melingkupi mereka seperti kabut tebal yang sulit ditembus. Di luar,
kerumunan semakin bising dengan orasi dan sorakan yang menyeruak ke udara. Habib Bahar tetap berbicara, mencoba menyampaikan pesan damai, tetapi setiap kalimat yang diucapkan seperti menambah bara api yang menyala. Wajah-wajah yang sebelumnya terlihat santun kini berubah menjadi gelap dan penuh amarah. Di setiap sudut, ada kelompok yang terus berteriak-teriak, memaksakan keinginan mereka untuk didengar. Tokoh masyarakat yang mencoba menengahi situasi justru tenggelam dalam kebisingan. Usaha mereka untuk mendamaikan hanya menghasilkan percakapan yang tidak terdengar, terhempas oleh gelombang kemarahan yang semakin besar. Suara kritis dari semua pihak bercampur menjadi satu, menciptakan kekacauan yang sulit dikendalikan. Pendukung Habib Bahar semakin bertahan, meski beberapa mulai menunjukkan kelelahan dan emosi yang terkuras. Mereka mencoba mempertahankan kepercayaan terhadap apa yang dianggapnya sebagai misi keagamaan yang harus disampaikan tanpa kompromi. Namun, tekanan yang dihadapi tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dalam hati mereka sendiri. Di sisi lain, penonton yang menolak semakin agresif. Mereka mulai mengepung panggung, mencoba menekan Habib Bahar untuk berhenti berbicara. Suara mereka begitu lantang, seperti sebuah amukan yang tak kenal kompromi. Situasi ini semakin terasa seperti pertarungan tanpa akhir, di mana kedua belah pihak terjebak dalam spiral konflik yang sulit dihentikan. Aparat keamanan berusaha keras untuk menjaga jarak, menghindari bentrokan fisik yang lebih parah. Namun, setiap detik terasa seperti langkah di atas tebing yang curam, di mana satu gerakan kecil bisa memicu ledakan lebih besar. Kota Makassar berubah menjadi medan pertempuran verbal yang hampir tanpa akhir. Di tengah kekacauan yang memuncak, ada kelompok pendukung yang tetap setia pada pandangan Habib Bahar. Mereka berdiri dengan gagah, meski dihadapkan pada gelombang penolakan yang semakin agresif. Mata mereka penuh keyakinan, bersikeras bahwa pesan yang disampaikan adalah kebenaran yang harus didengarkan tanpa kompromi. Namun, benturan dengan lawan semakin tajam, memperlihatkan perpecahan yang lebih luas dalam masyarakat. Pendukung Habib Bahar menatap lawan mereka dengan penuh tekad, berusaha mempertahankan apa yang mereka yakini sebagai jalan lurus dalam menyampaikan ajaran agama. Beberapa tampak frustrasi, menahan emosi yang sulit dikendalikan di tengah situasi yang begitu tegang. Mereka mencoba membangun barisan pertahanan di sekitar panggung, melawan suara-suara yang mencoba menggagalkan ceramah. Di sisi lain, penentang semakin keras menyerang. Mereka tidak hanya melontarkan kritik verbal, tetapi mulai merangsek maju dengan nada lebih provokatif. Kata-kata yang diucapkan semakin kasar, menciptakan suasana yang hampir tak tertahankan. Bentrokan antar kelompok semakin nyata, menggambarkan perpecahan yang lebih dalam antara dua sisi yang tidak lagi dapat disatukan. Para pendukung terus berusaha mempertahankan posisi mereka, meski beberapa dari mereka mulai kehilangan kesabaran. Mereka berteriak-teriak menanggapi setiap ejekan, berusaha menyuarakan kembali pandangan mereka yang dianggap benar. Namun, suara mereka semakin tenggelam di tengah gelombang kekacauan yang terus berlanjut. Di tengah kekacauan, beberapa tokoh masyarakat mencoba melerai, tetapi upaya mereka hampir tidak terlihat. Suara mereka terbenam dalam keributan yang semakin memuncak. Ruangan yang awalnya dipenuhi dengan ketenangan kini menjadi medan pertempuran ideologi yang tak kunjung mereda. Habib Bahar tetap berdiri, menjadi pusat perhatian, baik bagi pendukung maupun penentang. Setiap kata yang diucapkan menambah bobot pada pertarungan yang telah melampaui batas. Pendukung yang setia terus bertahan, tidak peduli dengan ancaman yang menghampiri mereka. Mereka merasa bahwa apa yang mereka perjuangkan adalah sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar ceramah biasa. Di luar masjid, kerumunan yang menolak terus membesar. Mereka tidak hanya berteriak di luar, tetapi mulai membentuk kelompok yang mencoba menekan pendukung agar meninggalkan lokasi. Bentrokan fisik hampir terjadi di beberapa titik, memperlihatkan intensitas konflik yang semakin membara. Pendukung Habib Bahar merasa tanggung jawab besar ada di pundak mereka. Mereka tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menjaga apa yang mereka yakini sebagai kebenaran yang hakiki. Meski tubuh mereka lelah dan hati mereka diliputi amarah,
mereka tetap berdiri, menunggu ujung dari pertempuran yang seakan tidak memiliki akhir. Di sisi lain, para penentang semakin yakin bahwa mereka berada di jalur yang benar. Mereka merasa bertindak demi menjaga kesucian ajaran agama, meski harus menghadapi perpecahan yang semakin dalam di masyarakat. Konflik yang muncul semakin mempertegas dua dunia yang saling bertentangan, memisahkan garis antara pendukung dan lawan secara jelas. Setelah acara berakhir, suasana di dalam dan sekitar masjid masih terasa mencekam. Pendukung dan penentang masih bergejolak di luar pintu, sementara beberapa tokoh masyarakat mencoba meredakan situasi yang sudah melewati batas. Wajah-wajah penuh emosi bergantian terlihat, baik yang terluka fisik maupun mental. Beberapa tokoh mulai mendekati Habib Bahar, mencoba mengajaknya berdialog untuk memahami akar permasalahan yang menciptakan konflik ini. Mereka berharap dengan pendekatan dialog, solusi yang lebih damai dapat ditemukan. Namun, setiap kata yang diucapkan terasa berat, seperti berjalan di atas kaca yang rapuh. Di tengah pertemuan terbatas itu, suara-suara beragam mulai mengemuka. Ada yang menuntut agar ceramah tersebut tidak dilanjutkan lagi, sementara yang lain bersikeras bahwa dakwah adalah hak yang harus dihormati. Suasana penuh ketegangan mulai beralih menjadi percakapan yang sengit, tetapi penuh rasa hormat. Habib Bahar mendengarkan dengan seksama setiap argumen yang dilontarkan. Wajahnya tenang, tetapi tatapannya penuh makna, mencoba memahami setiap sentimen yang hadir. Ia tidak membela diri, hanya memberikan ruang bagi diskusi untuk berjalan tanpa intervensi. Penentang yang hadir juga mengutarakan kekhawatiran mereka, terutama terhadap pesan-pesan yang dianggap kontroversial dan memicu perpecahan. Mereka menuntut penjelasan mendetail, meminta agar ajaran yang disampaikan tidak menimbulkan polarisasi lebih lanjut di tengah masyarakat. Beberapa tokoh masyarakat yang netral mencoba merangkum segala pendapat, berusaha menemukan benang merah yang dapat disepakati bersama. Mereka menyadari bahwa konflik ini tidak akan selesai dalam satu malam, tetapi setidaknya dialog ini membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam. Namun, tetap saja, ada kelompok yang enggan berkompromi. Mereka merasa bahwa perbedaan yang ada begitu besar sehingga tidak ada ruang untuk rekonsiliasi. Suasana seperti di ujung pisau, setiap detik penuh ketegangan yang hampir tak tertahankan. Pendukung Habib Bahar terus memberikan dukungan moral meski di sisi lain, mereka juga merasakan kelelahan yang luar biasa. Ada rasa putus asa di antara mereka yang berharap ada solusi konkret untuk mengakhiri konflik ini. Tapi setiap usaha tampaknya sia-sia di tengah perpecahan yang semakin tajam. Di luar, kerumunan masih menunggu. Mereka belum beranjak, bahkan semakin banyak yang bergabung dari berbagai sudut kota. Dialog yang terjadi di dalam belum mampu mengubah pandangan sebagian besar mereka yang menolak, sehingga harapan untuk rekonsiliasi masih jauh dari kenyataan. Dialog ini hanya langkah awal, sebuah upaya kecil di tengah badai besar yang melanda. Namun, bagi beberapa pihak, ini adalah satu-satunya cara untuk membuka pintu menuju pemahaman yang lebih damai, meski hasilnya belum pasti. Ceramah yang penuh kontroversi ini tidak hanya memicu perdebatan di Makassar, tetapi juga menciptakan dampak yang jauh melampaui batas kota. Berita dan video ceramah tersebar dengan cepat di media sosial, memicu berbagai reaksi dari masyarakat di seluruh Indonesia. Di tengah kemajuan teknologi, opini yang muncul begitu beragam, baik yang pro maupun kontra. Di platform media sosial, ribuan komentar, tweet, dan postingan mulai bermunculan. Beberapa mendukung penuh pesan yang disampaikan oleh Habib Bahar, menganggapnya sebagai sebuah panggilan kebenaran yang harus disuarakan. Namun, tak sedikit pula yang mengecam, menyebut ceramah tersebut sebagai pemicu perpecahan dan intoleransi. Komentar-komentar keras menghiasi setiap platform, saling bertukar argumen dalam diskusi yang panas. Beberapa pengguna menyoroti isu-isu sensitif yang diangkat, seperti perbedaan agama, toleransi, dan kebebasan berbicara. Topik ini menjadi trending, menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam dialog yang sedang berlangsung. Di kota-kota lain, warga juga mulai memperdebatkan isi ceramah tersebut. Kelompok-kelompok tertentu mengadakan diskusi terbuka,
baik di media daring maupun offline, mencoba memahami pandangan yang berbeda. Beberapa komunitas mendukung penuh, sementara yang lain menyerukan perlunya tindakan tegas untuk mengatasi konflik yang dihasilkan. Banyak tokoh masyarakat, termasuk ulama dan akademisi, mulai memberikan pandangan mereka terkait ceramah tersebut. Ada yang mengkritisi keras, menyebutnya sebagai tindakan yang menciptakan polarisasi, tetapi ada pula yang memandangnya sebagai momen penting untuk menguji batas toleransi dalam beragama. Media berita nasional dan internasional juga meliput kejadian tersebut secara intensif. Liputan yang berbeda-beda semakin memperluas dampak ceramah ini, menciptakan ruang baru untuk perdebatan publik di skala yang lebih luas. Setiap liputan menghadirkan perspektif baru, menambah dinamika yang semakin rumit. Beberapa aktivis hak asasi manusia mulai bersuara, menyoroti dampak dari kekerasan verbal yang terjadi. Mereka menuntut agar kebebasan berbicara tetap dihormati, tetapi dengan tetap memperhatikan hak-hak orang lain yang mungkin terdampak negatif. Diskusi ini menjadi ajang pertukaran ide yang kian intens, meski penuh dengan gesekan. Banyak yang melihat situasi ini sebagai ujian penting bagi masyarakat Indonesia dalam menjaga kerukunan antaragama. Kelahiran diskusi-diskusi baru ini diharapkan dapat memberikan solusi damai, meski hingga kini masih ada segmen masyarakat yang merasa tersinggung dan tidak bisa menerima pandangan yang diutarakan. Ceramah yang awalnya menjadi polemik lokal, kini telah menjadi sorotan nasional yang membuka ruang bagi masyarakat untuk mengevaluasi ulang konsep toleransi dan kebebasan berbicara di tengah berbagai tantangan sosial dan politik yang ada. Setelah peristiwa ceramah yang penuh dengan konflik, Habib Bahar bersama pihak-pihak terkait berusaha untuk menata ulang jalannya komunikasi. Mereka menyadari pentingnya menjaga dialog yang sehat dan menghindari eskalasi yang berlebihan. Dalam berbagai pertemuan yang diadakan, fokus utama adalah bagaimana menciptakan ruang yang lebih inklusif dan menghargai perbedaan pendapat. Habib Bahar menyampaikan komitmennya untuk menjaga kedamaian dalam setiap kesempatan berdakwah. Ia mengakui bahwa ajarannya mungkin menimbulkan gesekan, tetapi ia berharap melalui dialog terbuka, pemahaman yang lebih baik dapat tercipta. Pihak-pihak yang sebelumnya kontrak kini mulai menunjukkan kesiapan untuk mendengar, meski prosesnya masih penuh tantangan. Di berbagai komunitas, diskusi-diskusi lanjutan mulai dilakukan untuk mengevaluasi dampak yang timbul dari ceramah tersebut. Beberapa kelompok moderat mulai mengembangkan pendekatan baru dalam menyampaikan ideologi keagamaan mereka, yang lebih terbuka terhadap dialog dan toleransi. Langkah-langkah ini diambil untuk menghindari perpecahan yang lebih dalam di masa depan. Media sosial masih menjadi platform utama bagi perdebatan, tetapi kali ini ada upaya dari berbagai pihak untuk menciptakan narasi yang lebih konstruktif. Kampanye toleransi mulai berkembang, mengajak masyarakat untuk lebih memahami pentingnya menjaga keharmonisan antar komunitas. Di tingkat masyarakat, generasi muda menjadi aktor penting dalam membangun masa depan yang lebih inklusif. Organisasi pemuda, aktivis, dan komunitas mulai menggalang kolaborasi untuk mengembangkan pendidikan berbasis toleransi di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Inisiatif ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai saling menghormati sejak dini. Pemerintah juga mulai memperhatikan dampak ceramah tersebut. Beberapa kebijakan baru mulai diusulkan, yang fokus pada peningkatan kesadaran sosial dan pendidikan toleransi. Kampanye resmi tentang pentingnya menjaga kebebasan berbicara yang sehat semakin disebarluaskan, berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang lebih terbuka. Pendukung Habib Bahar yang sebelumnya sangat aktif kini mulai menunjukkan perubahan sikap. Mereka menyadari bahwa perjuangan tidak hanya berhenti pada membela pandangan, tetapi juga pada menciptakan ruang dialog yang inklusif bagi semua pihak. Mereka juga semakin terbuka untuk menerima masukan dari kelompok lain. Meskipun masih ada tantangan dan ketegangan yang tersisa, banyak yang melihat kejadian ini sebagai momen penting untuk merekonstruksi hubungan antar komunitas. Sebuah langkah menuju masa depan yang lebih harmonis di tengah keberagaman yang semakin kompleks. Tindakan yang diambil oleh berbagai pihak pasca ceramah ini membuktikan bahwa dialog adalah kunci untuk membangun kembali kepercayaan. Semakin banyak pihak yang menyadari bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk konflik,
tetapi sebagai kekayaan yang harus dihargai dan dikelola dengan baik untuk menciptakan keseimbangan sosial yang lebih sehat.